Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada? Senang rasanya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak berkurang suatu apapun, terlimpah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya ilmu, dahsyatnya energi, kegagalan. Dalam meraih kesuksesan diperlukan usaha, sahabat. Namun acap kali kegagalan menderu, menempa jiwa-jiwa super yang tahan banting. Seringkali bagi kita kegagalan adalah akhir segalanya, meredupkan semangat dan melesukan energi kesuksesan. Oleh karenanya, dalam meraih kesuksesan perlu dua hal yang harus kita perjuangkan. Apa saja dua hal itu? Pertama, kemauan. Kesuksesan dimulai dari dalam diri sendiri, yaitu kemauan untuk sukses. Tanpa itu, maka kesuksesan tidak akan pernah datang menghampiri. Bahkan niat pun tidak ada. Kesuksesan dibangun dengan pondasi niat untuk maju. Dalam jiwa berkorban, membaca semangat, usaha meraih impian, dan semangat tersebut tak lekang oleh waktu dan goda-godaan yang menyurutkan. Tetap semangat dan gunakan 1000 akal untuk maju. Itulah jiwa yang sukses. Mari bangun kesuksesan dari diri sendiri, karena itulah dasar yang harus dibangun sekuat mungkin. Fondasi yang kuat, bangunan di atasnya pun akan kokoh. Kedua, tahan banting. Kenapa kita harus tahan banting? Orang sukses lahir dari 1000 masalah besar yang mendera. Orang sukses lahir tidak begitu saja. Ia harus mengalami proses besar, dan waktu untuk sukses pun sangat lama. Ibarat pedang dibuat melalui proses pembakaran dan ditempa dalam waktu lama. Segala rintangan akan siap menghadang menempa kesuksesan. Kegagalan akan datang menguji ketahanan kita. Tidak hanya itu, satu atau dua kegagalan, tapi kegagalan yang datang silih berganti. Kita harus menjadi jiwa yang super, yang tahan banting. Kegagalan bukanlah kiamat yang mengakhiri segala usaha kita. Kegagalan merupakan cambuk semangat yang di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat berharga. Kita harus memanage minder kita tentang kegagalan. Justru kegagalan harus dipandang sebagai peluang untuk sukses. Jangan menyerah begitu saja ketika kegagalan datang. Cari jalan keluar untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Bangkit dan jangan tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan kegagalan. Positive thinking and always optimist. Kami menyuguhkan buku ini untuk mengubah cara pandang kita tentang kegagalan. Ya, selama ini kegagalan dipandang sebagai momok yang sangat menakutkan dan akhir dari segalanya. Padahal dalam kegagalan ada 1000 pelajaran yang dapat kita ambil untuk meraih sukses. Orang sukses adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Soichiro Honda adalah seorang industrialis kelahiran Hamamatsu, Shizuoka, Jepang.
Ia selalu menekankan agar kita jangan melihat kesuksesan yang diraihnya dalam menggeluti industri otomotif, tetapi perhatikan kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tetapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Sangat menarik, kita harus pahami baik-baik perkataan itu. Ya, sejatinya Honda ingin berpesan agar kita jangan pernah merasa gagal, walaupun kegagalan merundung bertubi-tubi. Dan perlu disadari bahwa sebanyak apapun kegagalan yang kita hadapi, tidak mungkin bulat menjadi 100%. Yakinlah bahwa satu kesuksesan saja akan membuahkan kemenangan panjang. Kita boleh gagal dan selalu gagal, tetapi jangan jadi pribadi yang gagal. Faktanya tidak sedikit orang takut gagal. Tetapi siapa saja yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup, satu-satunya langkah terbaik ialah jangan biarkan hidup berakhir sebatas kegagalan. Terus kejar dan teruslah perbaiki kegagalan terdahulu, meskipun setelahnya masih berpeluang gagal. Semakin banyak menghadapi kegagalan, tentu akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Semakin kuat dan semakin kuat lagi. Semakin banyak mengalami kegagalan, berarti kita semakin dekat menuju kesuksesan. Sejatinya kita adalah pribadi kreatif yang selalu memburu hal-hal baru. Kita cenderung ingin menonjolkan diri di mata umum, merasa tertantang, mencoba hal baru yang dianggap mustahil dan selalu berpikir untuk menuntaskan tantangan tersebut dengan cara baru. Namun, ada titik-titik tertentu yang membuat kita jadi penakut, loyo, lembek, dan tidak sekreatif. Sebelumnya, untuk menjadi pribadi yang kuat, tentu kita harus mampu mengalahkan kondisi semacam itu. Kita harus selalu membakar semangat diri. Yakinlah pada diri kita bahwa kita kuat, kita mampu. Dalam hal pekerjaan, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi apakah kita harus berhenti sebatas kegagalan? Tentu tidak, sahabat. Kita harus maju. Yakinlah kegagalan itu baik, maka jadikanlah kegagalan sebagai pelajaran berharga. Dan kita harus berani untuk memulai lagi, dan lagi. Ibarat emas, semakin panas api yang membakarnya, semakin tinggi pula kadar emas yang dikandungnya. Begitu pula dalam mengembangkan usaha bisnis yang sedang kita perjuangkan. Kita tentu berharap semua berjalan lancar tanpa hambatan. Tetapi dalam proses perjalanan tak jarang kita dihadapkan pada kesulitan yang muncul silih berganti. Nah, saat seperti ini tidak perlu ditanggapi dengan sikap pesimis. Perlu kita yakini dan sadari bahwa setiap kesulitan yang mampu kita atasi, otomatis akan muncul kesempatan baru yang memungkinkan kita melanjutkan dan mengembangkan usaha kita hingga meraih kesuksesan. Oke, sekian dulu kata bijak kali ini, sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa, jika sahabat merasa berkenan, suka dengan video ini, ya tekan tombol like, subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info-info kata-kata bijak yang membangun berikutnya dari kita. Akhir kata, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Wassalamualaikum.